Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la tatimmu sholihatu illa bih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Amma ba'du, sahabat At-Taqwa, pendengar Radio Maritim dimanapun berada, alhamdulillah sore hari ini kita kembali bertemu dalam sebuah sesi yang sangat penting, yaitu sesi parenting. Dan sore hari ini Pak Agam, saya akan membawakan sebuah tema membangun kecerdasan emosi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah keluarga, ya, bagaimana orang tua dengan anak, bagaimana suami dengan istri, itu salah satu yang diperhatikan adalah bagaimana tentang hal-hal yang berkaitan dengan emosi. Nah, mungkin saya mulai dulu dengan sebuah fakta-fakta, ya. Ternyata fakta-fakta itu begitu beragam, ya. Banyak sekali keluarga-keluarga yang merasakan kebahagiaan, hidup dengan damai. Di sisi yang lain ada keluarga yang dalam rumah tangganya penuh dengan kemarahan, penuh dengan angkara, ya. Jadi seperti, bahkan ada yang sampai menyebut seperti neraka di dalam rumah itu. Ada juga keluarga-keluarga yang dirundung dengan kemalangan atau sering sekali atau diwarnai hari-harinya itu dengan kesedihan-kesedihannya. Nah, senang, bahagia, sedih, takut, kesal, marah gitu, ya. Itu kan hal-hal yang berkaitan dengan emosi, ya, berkaitan dengan rasa. Nah, sore hari ini kita akan berbicara tentang itu, ya. Jadi mungkin yang pertama adalah terkait dengan istilah itu sendiri, ya, emosi, emotion, ya. Jadi emotion itu gerakan, ya. Jadi gerakan yang sangat lembut sekali, ya, emotion, ya. Jadi kita tahu bahwa manusia itu kalau seperti komputer adalah ada hardware, ada software, ya. Jadi ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya. Perangkat kerasnya itu adalah fisik kita itu, ya, dengan fungsinya, ya, untuk bergerak, untuk berjalan, untuk membuat sesuatu, ya, dengan fisik kita. Itu adalah hardware kita yang Allah mendesainnya dengan begitu sempurna, luar biasa, ya. Dan Allah juga melengkapi tubuh kita itu dengan software, ya. Jadi lengkap dengan softwarenya. Nah, ada beberapa software besar, ya, yang terinstal atau diinstal oleh Allah kepada diri kita itu. Jadi kita itu diinstal di bagian otak kita, sehingga kemudian kita memiliki fungsi berpikir, ya. Lalu kita juga diinstal di bagian dada kita itu, di dalam kolbun kita itu, hati, ya. Jadi sebenarnya terjemahannya itu jantung, ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya adalah heart, di Indonesia sudah kadung diterjemahkan hati. Padahal hati itu kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah liver, ya. Jadi kalau liver itu posisinya dalam tubuh itu adalah sebelah bawah bagian kiri. Sementara yang ada di dada itu adalah sebenarnya jantung. Jadi harusnya heart itu diterjemahkan jantung, tapi di Indonesia sudah kadung diterjemahkan hati. Sehingga kemudian dalam penggunaan istilahnya seringkali ditukar-tukar, ya, jantung hati, ya. Tapi sebenarnya menunjuknya adalah di dada itu, ya. Dan disitulah Allah menginstal emosi, jadi rasa. Jadi kalau yang di kepala tadi adalah tentang pikir, nah yang di dada ini adalah tentang rasa, ya. Jadi tadi yang kita bicarakan ada bahagia atau senang, terus kemudian tenang, sabar, fokus, semangat, ya. Kemudian juga ada rasa-rasa yang kesal, muak, takut, marah. Itu adalah rasa-rasa yang itu semuanya ada di dalam di dada kita itu, ya, di emosi kita itu.
Jadi emosi kita itu kalau yang paling dasar itu adalah ada emosi senang, ada emosi takut, ada emosi marah, ada emosi sedih, ada emosi muak. Paling tidak emosi-emosi itu sekitar itu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat halus ya, dan semua orang diinstal itu ya. Jadi diberikan itu oleh Allah ya. Jadi semua orang diberikan sebenarnya instalasinya sama ya. Jadi ada instalasi untuk marah, sedih, takut, muak, semuanya sama sebenarnya. Nah, tapi pertanyaannya mengapa kemudian ada orang yang dominan hidupnya itu bahagia, ada orang yang dominan hidupnya itu penuh dengan kebencian atau kemarahan, ada orang yang kemudian dominan dengan kesedihan. Padahal di dalam dadanya itu diinstal lengkap, semua emosi ada, semua rasa ada. Nah, dari situ kemudian kita patut merenung ya. Berarti pasti ada yang kurang tepat ya, pasti ada kurang salah. Mungkin kita tidak tepat mengelolanya, sehingga yang keluar adalah emosi-emosi yang tidak menyenangkan. Padahal begitu kita bisa mengaturnya atau mengelolanya, itu bisa berubah suasana hati kita itu, tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, nanti itu kita bicarakan bagaimana kita di dalam ajaran Islam itu begitu lengkapnya Allah memandu kita agar supaya kita itu pandai mengelola emosi kita, agar kemudian yang muncul itu adalah suasana-suasana hati yang menyenangkan. Nah, jadi begitu lengkapnya ya. Nah, jadi emosi itu adalah sebuah anugerah ya. Karena sebuah anugerah, pastilah emosi itu apapun ya, itu pasti ada manfaatnya. Jadi pasti berguna. Tidak ada emosi yang tidak berguna. Jadi selama kita bisa memanfaatkannya. Nah, tetapi seringkali kita itu sebagai manusia kadangkala kita lupa, tidak memperhatikan hal-hal yang sifatnya software ya. Jadi dalam kehidupan modern ya, kita saksikan hari ini mungkin begitu banyak orang sibuk dengan hal-hal yang bersifat perawatan hardware, tetapi kemudian orang lupa atau abai dengan perawatan untuk software ya. Jadi begitu ada orang kulitnya hitam atau kemudian raut wajahnya kusam, itu kemudian dia kesana kemari mencari informasi bagaimana supaya kemudian kulitnya menjadi putih, wajahnya menjadi ceria ya. Jadi dalam arti bagaimana supaya hardware-nya itu terawat ya. Begitu juga dengan kondisi badannya, misalkan ada orang yang gemuk sedikit kemudian dia sangat kukuh luar biasa mencari resep ini, resep itu, tips ini, tips itu ya. Jadi untuk merawat hardware-nya itu. Sementara kemudian tidak banyak orang yang fokus perhatiannya itu adalah pada perawatan software ya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa perawatan hardware itu tidak penting ya. Jadi artinya kita harus bersikap adil, bersikap seimbang antara perawatan hardware dan perawatan software. Nah, yang kita bicarakan hari ini itu adalah dalam rangka untuk perawatan software ya. Jadi hal yang mungkin seringkali luput dari perhatian manusia ya. Jadi konsep tentang emosi adalah seperti itu. Jadi itu adalah sebuah anugerah, tidak ada yang tidak berguna ya. Bahkan malas itu juga ada gunanya ya. Misalnya malas itu bisa digunakan untuk memberi respon atau bersikap malas untuk membicarakan aib orang lain. Nah, itu kan memanfaatkan rasa malas ya. Takut itu juga ada manfaatnya, ada gunanya. Misalnya adalah takut kalau nanti Allah itu tidak meridhoi hidup kita. Nah, itu kan ketakutan atau ekspresi emosi ya, yang ada manfaatnya. Jadi ternyata Allah memberikan rasa takut itu ada manfaatnya. Allah memberikan
rasa malas, ya, rasa marah itu juga ada manfaatnya, ada gunanya, ya. Sehingga perjuangan kita bukan untuk membinasakan rasa marah. Perjuangan kita bukan untuk membinasakan atau menghilangkan rasa takut, ya. Jadi semuanya itu tetap ada dalam tubuh kita. Perjuangan kita adalah bagaimana mengelolanya, bagaimana supaya rasa takut kita itu berguna, bagaimana supaya rasa malas kita itu juga ada gunanya, ya. Sedih kita, marah kita itu bagaimana supaya ada gunanya. Nah, jadi kata kuncinya adalah mengelola semua emosi, ya. Jadi emosi yang kita maksud adalah semua rasa tadi itu. Senang, ya. Jadi senang pun itu kalau terlalu berlebihan, ya, tidak terkendali, ya. Bahagia atau tertawa yang tidak terkendali itu pun tidak bagus, ya. Jadi berarti sebenarnya tidak ada emosi negatif atau positif, ya. Jadi emosi itu sebenarnya adalah netral. Jadi begitu kita kelola untuk menghasilkan sebuah ekspresi yang membahagiakan, maka itu bisa menjadi ekspresi atau emosi yang positif, ya. Jadi secara umum emosi itu sesungguhnya adalah sesuatu yang netral, dan semua emosi tetap ada atau melekat dalam tubuh kita, dan perjuangan kita tidak untuk menghilangkan emosi-emosi itu, tetapi untuk bagaimana mengelolanya dengan baik, ya. Nah, mungkin itu, ya. Jadi emosi itu adalah sebuah anugerah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita itu bisa mendapatkan emosi yang menyenangkan, ya. Emosi yang membahagiakan. Jadi sebenarnya Allah itu melalui wahyunya, ya. Jadi di dalam Al-Quran itu demikian lengkapnya Allah itu memandu kita supaya kita itu bisa mengelola emosi dengan sangat baik, ya. Jadi kalau ada keluarga atau spesifik misalnya ayah dominan setiap harinya itu adalah marah-marah, ya. Yang dominan itu adalah marahnya, maka yang perlu dipertanyakan adalah kemampuan ayah itu dalam mengelola emosinya, ya. Jadi sehingga perlu ada latihan-latihan, ya, supaya di dalam rumah tangga itu kemudian terbangun emosi yang ekspresinya itu menyenangkan, ya. Jadi bagaimana supaya anggota keluarga kita itu masing-masing bisa mengendalikan emosinya. Jadi menentukan ekspresi terbaiknya. Dia tahu kapan harus marah dan marahnya harus sebatas apa, ya. Jadi marah itu ternyata ada levelnya, ya. Jadi ekspresi marah itu ternyata kalau dibuat tingkatan itu tingkatannya banyak ternyata. Jadi mulai dari marah yang sangat halus, ya. Jadi misalnya adalah kalau kita melihat anak kita, lalu kita memandang bahwa itu tidak bagus atau itu buruk, jadi tidak patut untuk dilakukan, maka kemudian kita bisa mengatakan misalnya ayah nggak suka kayak gitu tuh, ayah nggak suka. Jadi nadanya biasa, ya, tetapi sudah cukup untuk menunjukkan itu bahwa ayah sedang marah, ya. Ayah nggak suka kayak gitu tuh, ayah nggak suka. Jadi itu level yang paling dasar, ya, dan ringan, ya. Tapi anak sudah cukup melihat bahwa itu ayah sedang marah, ya. Dan itu perlu, ya. Jangan sampai anak kemudian menunjukkan sikap yang tidak baik, lalu kita tidak menunjukkan ekspresi ketidaksukaan, ya. Jadi ternyata ekspresi ini perlu dan harus bahkan, ya. Tapi dengan level yang tidak boleh berlebihan. Jadi tadi level yang paling lembut, ya. Di atas itu misalnya adalah dengan diberi penekanan dan seperti menggigit gigi, ya. Jadi ayah nggak suka kayak gitu, ayah nggak suka. Jadi
ada menggigitnya, ya. Jadi itu lebih keras dari yang tadi, ya. Jadi level yang kedua, ya. Dan itu masih diperbolehkan, ya. Yang tidak diperbolehkan itu level atasnya lagi. Jadi ada bentakan, dan itu bentakan itu sangat keras, ya. Bentakan. Mungkin saya tidak bisa memperagakan, ya. Saya nggak biasa marah sih Pak Agam, ya. Jadi di atas itu ada bentakan, bentakan yang kemudian anak itu bisa, kalau itu sering sekali didengar oleh anak, maka itu bisa memutus saraf-saraf yang ada di anak, ya. Jadi anak itu semakin sering dia dibentak, maka semakin banyak saraf-saraf yang terputus, ya, di dalam otaknya, ya. Jadi ini level 3. Nah, level di atasnya itu masih ada lagi, sudah membentak, ya, ada hentakan, disertai dengan ada yang melayang, Pak Agam. Ada yang melayang. Mungkin itu piring sambil dilempar, ya, atau mungkin itu baju sambil dipukulkan kepada anak itu, ya. Jadi ada yang melayang. Jadi sudah dibentak, dan ini yang termasuk juga yang tidak boleh, ya. Jadi yang boleh tadi itu level 1, level 2, ya. Sambil menggigit gigi nggak apa-apa, sedikit itu menunjukkan bahwa betul-betul marah. Tetapi di atasnya itu sudah dianggap berlebihan, ya. Membentak sangat keras, apalagi ada yang sambil melayang, itu sudah tidak diperbolehkan, ya. Dan itu sudah melewati batas, ya. Jadi kalau sampai dengan seperti itu, maka bagaimana Islam mengajarkan, ya. Jadi terkait dengan kemarahan itu banyak sekali ajaran-ajaran baik yang itu kita temui di dalam ya, terutama misalnya adalah ketika kita sedang begitu marah, panas, ya. Orang marah itu kan ekspresinya pasti panas di dalam aliran darahnya itu, sehingga kemudian wajahnya pasti terlihat merah, ya, memerah gitu. Maka ajarannya adalah kalau kita sedang seperti itu, maka sarannya itu adalah diam. Wa idza ghadibta faskut. Jadi jika engkau marah, diamlah, jangan banyak berkata-kata. Khawatirnya nanti kata-kata kita itu tidak terkendali, ya, tidak tertata, tidak terkendali, dan takutnya lagi mengeluarkan kata-kata kutukan, ya, sumpah serapah, ya. Jadi yang kemudian itu, padahal itu kalau kita menyadarinya, kita pasti menyesal. Nah, karena orang marah itu kondisinya terbakar, badannya pasti panas, darahnya memerah, ya, wajahnya hitam merah begitu, maka anjurannya adalah diam, ya. Jangan banyak berkata-kata. Dan orang yang menjadi sasaran marahnya juga sama. Jadi kalau dia semakin dijawab, semakin dibantah, ya, begitu dia bilang A lalu yang dimarahi menjawab B, ya, nanti akan memunculkan kemarahan-kemarahan baru, kalimat-kalimat baru, ya. Sehingga sarannya adalah sama, diam aja, ya. Nanti dialognya setelah dingin, ya. Jadi anjurannya diam. Bahkan kalau diam itu masih marah, ya, masih panas begitu, maka dianjurkan juga mengambil air wudhu untuk mendinginkan itu, ya. Jadi begitu nanti sudah dingin, ya, kemudian komunikasi bisa berjalan lebih efektif, ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita mengelola emosi marah, ya. Jadi kita boleh, bahkan ada waktunya harus menunjukkan emosi marah. Tetapi yang tidak boleh adalah kita menunjukkan marah yang berlebihan, ya. Pada level apa kita masih boleh untuk marah itu, ya, dan mana yang sudah tidak boleh, ya. Karena bagaimanapun anak kita itu akan mencatat, akan merekam, ya, akan menyimpan kenangan-kenangan itu, ya. Jadi anak yang sering sekali mendengarkan kata-kata marah, kata-kata keras, hardikan, ya,
maka nanti akan masuk di dalam rekaman bawah sadar dia, dan dia akan melihat bahwa ayahnya adalah sosok yang pemarah, ya. Maka nanti bisa jadi potensinya adalah anak ini nanti kemudian juga akan mewarisi itu, ya. Dia akan melihat, akan berkesimpulan bahwa itu adalah sikap yang boleh. Maka ketika nanti dia akan menjadi orang tua, maka berpotensi dia akan juga melakukan hal yang sama untuk anaknya kelak. Sehingga itu terjadi turun-temurunnya. Sehingga nasihatnya adalah, perintahnya adalah supaya kita bisa mengelola kemarahan kita itu, ya. Jadi begitu lengkapnya Allah itu memandu kita supaya kita itu manusia menjadi orang yang hidupnya itu berbahagia, ya. Banyak sekali konsep-konsep di dalam Islam itu, ya, ajaran Islam itu, yang itu semuanya adalah dalam rangka untuk supaya kita itu bisa hidup berbahagia. Allah memerintahkan, Allah mengharapkan agar kita itu memiliki sikap sabar, memiliki sikap ikhlas, ya, dan seterusnya. Jadi ikhlas, sabar, bersyukur, itu adalah konsep-konsep yang semuanya itu dalam rangka men-setting hati, ya. Jadi men-setting suasana hati. Jadi ternyata suasana hati itu seperti channel radio itu, ya. Dan dia bukan digital tapi analog gitu, ya. Jadi settingannya itu banyak sekali, ya. Jadi antara bahagia dan sedih itu ternyata settingannya adalah di dalam hati kita itu, ya. Jadi kalau kita bisa men-settingnya, mengaturnya dari suasana sedih ke bahagia, ya, ada ilmunya, ada caranya, maka itu suasana hati itu bisa diatasi, ya. Contoh, salah satu cara untuk men-setting suasana hati itu adalah dengan cara mengatur sudut pandang, ya. Jadi bagaimana suasana hati itu bisa berubah hanya karena kita merubah sudut pandang kita, ya. Jadi ini yang pertama, ini tips yang pertama, men-setting hati itu dengan cara mengatur atau merubah sudut pandang, ya. Dengan merubah sudut pandang itu suasana hati bisa berubah. Contoh, ya. Contoh, jadi kita sudah berdoa supaya kita itu memiliki A, ingin sekali punya mobil, ya, ingin sekali. Jadi sudah bertahun-tahun bekerja nggak punya mobil sampai dengan hari ini, ingin sekali punya mobil, ya. Dan karena keinginan itu belum terkabul sampai sekarang, lalu kemudian bisa menjadikan suasana hatinya itu tidak bahagia atau kurang bahagia. Padahal kalau dia merubah sedikit saja sudut pandangnya, ya, kalau dia misalnya tidak fokus pandangannya itu pada sesuatu yang belum terpenuhi, ya. Jadi dia tadi kan fokus perhatiannya pada doanya yang belum dikabulkan itu, ya, pada sesuatu yang belum diberi, ya. Jadi dia fokus pada sesuatu yang diminta, sementara itu belum diberi, belum didapatkan. Padahal dia kalau mau merubah sedikit secara sudut pandangnya, yaitu begini misalnya, menjadi begini. Dia merubah sudut pandangnya menjadi melihat sesuatu yang diberi oleh Allah, padahal itu tidak pernah diminta, ya. Jadi kalau yang tadi dia fokus perhatiannya pada sesuatu yang diminta namun belum diberi. Sekarang dirubah sudut pandangnya. Dia melihat sesuatu yang diberi oleh Allah dan itu berkali-kali, padahal itu nggak pernah diminta. Apa itu? Kesehatan. Dia nggak pernah berdoa tentang kesehatannya, tapi Allah memberikan kesehatan. Dia tidak pernah berdoa supaya selamat setiap hari berangkat kerja, tapi itu dikasih oleh Allah. Dia nggak pernah
berdoa atau minta supaya diberi lingkungan yang sehat, udara yang segar, tapi itu dikasih setiap hari oleh Allah. Ya. Jadi begitu dia melihat begitu banyaknya sesuatu yang dia dapatkan, padahal itu nggak pernah diminta. Ya Allah, ternyata Engkau begitu banyak memberiku, padahal aku nggak pernah minta semuanya itu. Ya. Semakin banyak dia melihat itu, maka semakin dia malu untuk bersedih karena minta satu yang belum dikasih itu, padahal dia mendapatkan begitu banyak yang dia tidak pernah minta, dia nggak pernah berdoa. Nah, karena dia sudah merubah sudut pandangnya itu, maka suasana hati yang tadi itu sedih berubah menjadi bersyukur, Pak. Berubah menjadi bahagia, ya. Jadi ini bagaimana contoh kita itu ternyata bisa men-setting suasana hati kita, ya. Jadi dengan mudahnya, yang tadi itu ini hitungannya tidak hari, ya. Jadi ternyata suasana hati bisa berubah, tidak harus menunggu hari, tidak harus menunggu jam, tetapi menit, hanya dengan merenungkan itu saja, beberapa contoh itu saja, ternyata itu bisa merubah suasana hati kita dari sedih menjadi bahagia. Ya. Nah, mungkin itu satu dulu, Pak Agam, ya.